Yang pertama mau saya bahas yaitu klasifikasi Oldoman. Klasifikasi Oldoman didasarkan pada bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Klasifikasi iklim Oldoman banyak dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia karena klasifikasi iklim ini diarahkan pada tanaman-tanaman pangan seperti padi dan golongan palawija. Dibandingkan dengan metode pengklasifikasian iklim yang lainnya, metode ini sudah lebih modern karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Bulan basah merupakan curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Bulan lembab merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100-200 mm per bulan. Bulan kering dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Tipe pengklasifikasian iklim Oldoman ini ada 5 macam, didasarkan pada bulan basah berturut-turut, sementara subtipenya dibagi menjadi 4 macam yang didasarkan pada bulan kering secara berturut-turut. Ada tipe utama yang memperhitungkan jumlah panjang bulan basah terbagi ke dalam beberapa tipe utama, yaitu tipe utama A adalah lebih dari 9 bulan, tipe utama B 7-9 bulan, tipe utama C 5-6 bulan, tipe utama D 3-4 bulan, tipe utama E kurang dari 3 bulan. Untuk subtipe yang memperhitungkan jumlah panjang bulan kering terbagi ke dalam beberapa subtipe, yaitu subtipe 1 panjang bulan kering kurang atau sama dengan 1 bulan, subtipe 2 2-3 bulan, subtipe 3 4-6 bulan, dan subtipe 4 lebih dari 6 bulan. Berdasarkan kriteria yang sudah dibahas, dapat dibuat pengklasifikasian tipe iklim Oldoman untuk suatu daerah tertentu yang mempunyai cukup banyak stasiun pos hujan. Data yang digunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih yang kemudian dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subtipe tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 18 wilayah agroklimat Oldoman, mulai dari A1 sampai E5, sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldoman. Oldoman mengeluarkan penjabaran tiap-tiap tipe agroklimat sebagai berikut. Tipe iklim A1 dan A2 adalah tipe iklim yang sesuai untuk budidaya padi terus-menerus, tetapi produksinya agak rendah karena pada umumnya intensitas radiasi matahari rendah sepanjang tahun. Tipe A1 panjang bulan basah lebih dari 9 bulan dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe A2 panjang bulan basah lebih dari 9 bulan dan panjang bulan kering adalah 2 bulan. Tipe iklim B1 adalah tipe iklim yang sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik, produksi tinggi bila panen di musim kemarau. Tipe B1 panjang bulan basah adalah 7-9 bulan dan panjang bulan kering lebih dari 2 bulan. Tipe iklim B2 dan B3 adalah tipe iklim yang dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija. Tipe B2 panjang bulan basah antara 7-9 bulan dan panjang bulan kering antara 2-3 bulan. Tipe B3 panjang bulan basah antara 7-9 bulan dan panjang bulan kering antara 4-5 bulan. Tipe iklim C1 adalah tipe iklim yang tanam padinya dapat sekali dan palawija 2 kali dalam setahun. Tipe iklim C1 panjang bulan basah adalah 5-6 bulan dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe iklim C2, C3, dan C4 adalah tipe iklim
yang setahun hanya dapat 1 kali tanam padi, dan penanaman palawija kedua harus berhati-hati dan jangan jatuh pada bulan kering. Tipe C2, panjang bulan basah antara 5-6 bulan dan panjang bulan kering 2-3 bulan. Tipe C3, antara 5-6 bulan dan panjang bulan kering antara 4-6 bulan. Tipe C4, panjang bulan basah antara 5-6 bulan dan panjang bulan kering adalah 7 bulan. Tipe iklim D1 adalah tipe iklim yang tanam padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksi bisa tinggi karena kerapatan fluks radiasi tinggi dan waktu tanam palawija yang cukup. Tipe D1, panjang bulan basah adalah 3-4 bulan dan panjang bulan kering adalah kurang dari 2 bulan. Tipe iklim D2, D3, dan D4 adalah tipe iklim yang hanya mungkin 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Tipe D2, panjang bulan basah antara 3-4 bulan dan panjang bulan kering antara 2-3 bulan. Tipe D3, panjang bulan basah antara 3-4 bulan dan panjang bulan kering antara 4-6 bulan. Tipe D4, panjang bulan basah antara 3-4 bulan dan panjang bulan kering antara 7-9 bulan. Tipe iklim E adalah tipe iklim yang daerah ini umumnya terlalu kering. Mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Hasil klasifikasi Oldeman dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian, seperti penentuan permulaan masa tanam, penentuan pola tanam, dan intensitas penanaman. Berikutnya saya akan membahas tentang klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Sistem iklim Smith-Ferguson sama dengan klasifikasi iklim Oldeman yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering, bulan turun hujan secara berturut-turut. Sistem klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini di Indonesia banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson adalah salah satu metode klasifikasi iklim yang menggunakan data curah hujan sebagai data penunjangnya. Informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pertanian, terutama dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Sistem iklim Smith-Ferguson dikembangkan pada tahun 1950. Smith merupakan guru besar dan pejabat direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta. Sedangkan Ferguson adalah seorang guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada waktu itu. Mereka membuat klasifikasi iklim ini dengan alasan sistem klasifikasi yang telah dikenal seperti Köppen dan Thorwald kurang sesuai dengan keadaan di Indonesia, khususnya mengenai cara menilai curah hujan. Klasifikasi tipe iklim menurut Smith-Ferguson hanya menggunakan data curah hujan di suatu wilayah dengan memberikan kriteria curah hujan bulanan pada bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Kriteria bulan basah atau BB yaitu bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm, bulan lembab atau BL yaitu bulan dengan curah hujan antara 60-100 mm, dan bulan kering atau BK yaitu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Untuk menentukan tipe iklim Smith-Ferguson, digunakan Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah dikalikan dengan 100%. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson ditentukan dari nilai Q yang dikelompokkan menjadi 8 tipe iklim, yaitu tipe iklim A dengan nilai Q kurang dari 14,3 dengan keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah sangat basah dan hutan hujan tropika. Tipe iklim B dengan nilai Q 14,3 sampai 33,3
dengan keadaan iklim dan vegetasinya daerah basah dan hutan hujan tropika. Tipe iklim C dengan nilai Q 33,3 sampai 60,0 dengan keadaan iklim dan vegetasinya daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Tipe iklim D dengan nilai Q 60,0 sampai 100,0 dengan keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah sedang, hutan musim. Tipe iklim E dengan nilai Q 100,0 sampai 167,0 dengan keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah agak kering dan hutan sabana. Tipe iklim F dengan nilai 167,0 sampai 300,0 dengan keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah kering dan hutan sabana. Tipe iklim G dengan nilai Q 300,0 sampai 700,0 dengan keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah sangat kering dan padang ilalang. Tipe iklim H dengan nilai Q lebih dari 700,0 dengan keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah ekstrim kering padang ilalang. Bahasan selanjutnya tentang penggunaan iklim di sektor pertanian. Iklim merupakan nilai sintetis atau rataan maksimum, minimum, frekuensi, dan peluang cuaca dalam jangka panjang. Iklim memiliki skala waktu relatif panjang yang umumnya 20-30 tahun. Iklim menjelaskan kondisi dalam skala luas baik regional maupun global. Data iklim dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Data curah hujan dapat digunakan untuk menganalisis bahaya erosi. Pada saat curah hujan tinggi, lapisan tanah paling atas akan terbawa curah hujan yang deras, kemudian akan sampai di sungai atau waduk dan dapat terjadi pendangkalan. Apabila pada lapisan tanah terdapat bahan kimia seperti pestisida kimia, akan menyebabkan pencemaran air. Bahaya erosi atau jumlah tanah yang hilang maksimum dapat ditetapkan menggunakan rumus Usle atau Universal Soil Loss Equation dari Smith dan Wissmer, yaitu A sama dengan R kali K kali L kali S kali C kali P. A adalah jumlah tanah yang hilang maksimum, R adalah faktor erosivitas hujan, K adalah faktor erodibilitas, LS adalah faktor panjang dan kemiringan lereng, C adalah faktor indeks pengelolaan tanah, dan P adalah indeks konservasi tanah. Faktor-faktor R, K, L, S ditetapkan menggunakan rumusan tertentu dengan data dari hasil-hasil penelitian nilai C dan P dari data hasil-hasil penelitian terdahulu. Tingkat bahaya erosi ditetapkan berdasarkan kelas atau besarnya erosi dan kedalaman solum. Data curah hujan akan mempengaruhi temperatur, kelembaban, dan tingkat erosinya. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi lahan. Evaluasi lahan digunakan untuk menghasilkan produksi tanaman yang optimal. Misalnya, pada tanaman kakao akan tumbuh dengan baik pada temperatur rata-rata tahunan 25-28 derajat. Curah hujannya 1.500 sampai 2.500 per tahun. Kelembaban sekitar 40-65% dan tingkat bahaya erosinya sangat rendah. Data curah hujan juga berkaitan dengan radiasi, suhu, kecepatan angin, dan tekanan uap air dapat digunakan untuk menganalisis indeks kekeringan dengan metode Surface Water Supply Index, Palmer Drought Severity Index, metode Deschelles, metode Percent of Normal Index, metode Standard Precipitation Index, metode RUN, dan lain-lain. Hal ini diperlukan agar saat menanam tidak kekurangan pasokan air. Dalam mencegah agar tanaman tidak kekurangan air, dapat dilakukan dengan perencanaan irigasi dengan metode neraca air. Komponen di neraca air yaitu intersepsi tajuk, infiltrasi, perkolasi, limpasan permukaan, kadar air tanah, evaporasi, dan transpirasi. Jika sudah dihitung atau sudah diketahui nilainya, kemudian menentukan pola tanam. Pola tanam berfungsi untuk mengatur tata letak tanaman.
baik ditanami satu jenis tanaman atau lebih, agar penggunaan air atau pupuk dapat efisien. Jadi, informasi iklim sangat penting untuk produksi pertanian yang lebih efektif dan efisien dengan pemilihan komoditas unggulan, pengelolaan air yang cermat, pengelolaan tanah yang baik, serta pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Data iklim umumnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan perencanaan lapang, seperti 1. Penentuan pola tanam musiman dan juga tahunan. Kedua, modifikasi iklim mikro menggunakan informasi dan kegiatan hidroponik, rumah kaca, mulsa, ataupun irigasi tetes. Ketiga, adaptasi iklim dengan cara menanam sesuai dengan musim. Ketiga contoh tersebut merupakan pemanfaatan data iklim karena ketiganya memerlukan informasi jangka panjang, informasi nilai rataan, informasi nilai maksimum dan minimum dari unsur-unsur iklim suatu wilayah. Yang keempat, yaitu perubahan iklim bagi pertanian. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antaranya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim sendiri tidak dapat dihindari akibat pemanasan global dan akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian. Kerentanan tanaman ini sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan, sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, dan air. Di Indonesia, perubahan iklim ekstrim yang sering terjadi adalah musim panas dan musim hujan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kekeringan dan banjir. Oleh karena itu, kerentanan tanaman hortikultura terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas area tanam, produktivitas, dan kualitas hasil. Pada sektor pertanian, kejadian iklim ekstrim terutama El Nino dan La Nina menyebabkan yang pertama, kegagalan panen, penurunan indeks pertanaman yang berujung pada penurunan produktivitas dan produk. Yang kedua, kerusakan sumber daya lahan pertanian. Yang ketiga, peningkatan frekuensi, luas, dan intensitas kekeringan. Yang keempat, peningkatan kelembaban. Yang kelima, peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman. Kekeringan dan banjir di sektor pertanian bukan hanya berbicara tentang gagal panen, tetapi ada salah satu faktor yang diakibatkan oleh perubahan iklim di sektor pertanian, yakni jumlah petani yang menurun. Mengapa perubahan iklim bisa terjadi? Di atmosfer terdapat gas rumah kaca yang berfungsi untuk menahan panas matahari masuk ke bumi. Salah satu gas yang penting adalah gas karbon dioksida atau CO2. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi, industri, transportasi, dan penebangan hutan dapat melepas CO2 ke atmosfer dan membuat atmosfer menahan lebih banyak panas matahari. Suhu bumi pun meningkat dan menyebabkan pemanasan global atau yang biasa kita sebut dengan efek gas rumah kaca. CO2 memiliki pengaruh yang besar dalam pemanasan global karena proporsinya yang lebih banyak daripada gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Temperatur di atmosfer menentukan cuaca dan iklim sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim di bumi. Pola hujan bisa berubah karena perubahan iklim, es di kutub bumi semakin mencair, dan permukaan air laut akan naik dan membawa dampak pada kehidupan manusia. Musim tanam bisa berubah, air akan berkurang, banjir semakin melanda, dan hewan ternak akan berkurang. Perubahan iklim yang terjadi akibat pelepasan gas rumah kaca semakin hari semakin mengancam kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati di muka. Berikut adaptasi. Adaptasi adalah berbagai tindakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi, menyesuaikan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini,
Kegiatan adaptasi difokuskan pada area-area yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim, yaitu daerah pantai, sumber daya air, pertanian, kesehatan manusia, dan infrastruktur. Tujuan adaptasi adalah untuk perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi iklim untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa elemen produksi pertanian yang perlu beradaptasi, yaitu 1. Sumber daya air dan tanah. 2. Sistem produksi tanaman dan ternak. 3. Layanan ekosistem oleh landscape pertanian. Keempat, kualitas dan keamanan pangan. Kelima, struktur lahan pertanian. Keenam, pendapatan dan keuangan. Dalam sistem produksi pertanian, tidak ada model adaptasi yang one size fit all yang berbeda di tiap wilayah, karena kondisi agroekologi dan sosial ekonomi, serta dampak nyata iklim di lokasi. Petani memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadi dan faktor pembatas, seperti air, suhu, input, dan lain sebagainya dalam sistem pertanian mereka. Adapun beberapa contoh adaptasi pada sistem pertanaman menurut Howden, yaitu yang pertama, penggunaan varietas atau spesies yang lebih tahan syok panas dan kering. Kedua, pengaturan pemupukan untuk menopang kualitas buah atau biji sesuai kondisi iklim di musim tanam. 3. Pengelolaan waktu dan jumlah air irigasi. 4. Perluasan skala teknologi pemanenan air. 5. Pengaturan kembali periode dan lokasi tanam. Keenam, penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal produksi. Ketujuh, pengaliran dan penggunaan air yang lebih efektif saat curah hujan rendah. Kedelapan, pengelolaan waterlogging, erosi, dan pencucian hara saat curah hujan tinggi. 9. Konservasi kelembaban tanaman seperti tanaman penutup tanah. Ke-10. Integrasi tanaman dan ternak, contohnya padi, ikan, asola, bebek atau itik, serta jagung, kacang, sapi, atau kambing. Ke-11. Pengelolaan OPT terpadu, seperti varietas resisten, tumpang sari dan rotasi, tanaman pinggir, tanaman bunga, push-pull teknologi, dan lain sebagainya. Tindakan Kementerian Pertanian dalam program adaptasi ada beberapa, seperti yang pertama, perbaikan pengelolaan air atau sistem dan jaringan irigasi. Kedua, pengembangan teknologi panen air seperti embung, waduk, dan parit. Ketiga, peningkatan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa. Keempat, pengembangan jenis tanaman yang tahan atau toleran terhadap suhu tinggi, kekeringan, genangan, dan salinitas. Kelima, teknologi pengelolaan tanah dan pertanaman yang meningkatkan daya adaptasi tanaman, seperti tanaman penaung, pengolahan tanah secara minimal, tanaman penutup tanah, dan bedengan tinggi. Keenam, penggunaan informasi iklim dari BMKG untuk mengatur pola tanam wilayah. Ketujuh, penyesuaian waktu dan pola tanam berdasarkan kalender tanam atau KATAM menurut Kementerian Pertanian, seperti di Pulau Jawa. Kedelapan, rekomendasi pemupukan sesuai lokasi dan kebutuhan pupuk. 9. Pengembangan teknologi silase, yaitu pemrosesan pakan ternak untuk mengatasi kelangkaan pakan musiman. 10. Integrasi tanaman ternak seperti optimasi penggunaan sumber daya lahan. Dan yang ke-11, sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim. Selanjutnya tentang mitigasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. Lalu tujuan mitigasi itu sendiri adalah untuk mengurangi sumber penyebab perubahan iklim,
mengurangi produksi CO2, dan meningkatkan penyerapan CO2. 5 sektor utama mitigasi perubahan iklim yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah. Mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan iklim melalui penurunan emisi, GRK, serta peningkatan penyerapan GRK. Program ini lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi, antara lain varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi atau kapasitas absorpsi karbon tinggi, penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan pupuk organik, biopestisida, dan pakan ternak rendah emisi GRK. Sebagai pribadi dan komunitas, kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi ini dengan mempraktikkan hal-hal seperti mengurangi penggunaan aerosol, menghemat air dan energi, mendaur ulang barang-barang seperti plastik, kertas, dan kardus, serta gelas kaleng. Mitigasi yaitu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi sebab perubahan iklim dari sumbernya, serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Berikut ini beberapa aktivitas dari mitigasi, seperti yang pertama, pemanfaatan pupuk organik, kedua, penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan, ketiga, pemanfaatan kotoran atau urin ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel, dan pupuk organik. Selanjutnya, penerapan teknologi budidaya tanaman untuk mengurangi GRK, perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi, dan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar melalui pembuatan kompos arang dan briket arang, dan pengembangan budidaya tanaman pangan dengan TOT untuk mengurangi laju emisi GRK, serta tambahan perluasan areal kelapa sawit, karet, kakao pada lahan non-hutan, dan tindakan Kementerian Pertanian dalam program mitigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan varietas padi rendah emisi gas CH4. Kedua, pengelolaan irigasi sawah. Ketiga, optimasi lahan tanpa bakar. Keempat, pengembangan perkebunan di lahan non-hutan dan lahan terdegradasi. Keenam, penggunaan limbah untuk biogas dan kompos. Dan yang ketujuh, pengelolaan pemupukan. Jadi, mitigasi dan adaptasi dalam solusi pertanian ditargetkan terutama untuk meminimalkan polusi metana atau dinitrogen oksida atau menumbuhkan akumulasi energi tanah. Namun demikian, metode tersebut berdampak pada karbon agroekosistem atau siklus nitrogen dengan mempengaruhi produksi gas rumah kaca dan siklus mineral. Meskipun langkah mitigasi tertentu mungkin memiliki efek merugikan pada program adaptasi pertanian, jenis solusi adaptasi perubahan iklim lainnya memiliki proses efek mitigasi yang menguntungkan, seperti menyalurkan limbah tanaman ke tanah subur atau dengan fleksibilitas pada rotasi tanaman. Toleransi terhadap fluktuasi suhu dan curah hujan yang meningkat dapat membantu dalam memastikan proses produksi menjadi lebih tinggi. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan air permukaan untuk mengangkut dan mendistribusikan unsur mineral dari tanah. Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan potensi penahan air tanah dengan menyalurkan limbah tanaman ke tanah subur atau dengan memperkenalkan fleksibilitas pada rotasi tanaman. Sinergi antara mitigasi dan adaptasi di sektor pertanian tampaknya memiliki peluang yang luas. Namun demikian, hubungan antara mitigasi dan adaptasi tidak sepenuhnya diketahui dan diharapkan ke depannya akan ada lebih banyak penelitian terkait pengukuran lebih lanjut terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian. Sistem pertanian baru yang menggabungkan bioenergi dan sistem produksi pertanian perlu dibangun untuk memahami potensi maksimum pertanian dalam menghadapi perubahan iklim.